Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita, NIM B10113181005, tugas mata kuliah permodelan dalam ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu adalah moving average, yang kedua ada exponential smoothing, dan yang ketiga itu ada dekomposisi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu moving average. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang moving average. Moving average itu adalah rata-rata bergerak. Moving average adalah indikator yang menghitung harga rata-rata sesuai aset dalam periode waktu tertentu. Kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Nilai rata-rata bisa berasal dari harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, ataupun pertengahan. Moving average adalah bagian dari indikator lagging. Artinya metode ini berlandaskan peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi mengenai data riwayat pasar. Kegunaannya bukan sebagai alat prediksi, melainkan memberi konfirmasi. Pilihan kerangka waktu bisa disesuaikan dengan kebutuhan trader. Misalnya itu ada periode 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Makin panjang periode yang dipakai, makin lambat pula pergerakan garis lagging dibandingkan harga. Ini adalah rumus dari moving average. Bisa kita lihat ini ya. Baiklah, kita masuk ke praktek. Di sini adalah data Excel yang sudah saya dapat, yaitu data penjualan laptop. Data penjualan laptop dari tahun 2001, dari Januari sampai dengan Desember 2000, Januari 2001 sampai dengan Desember 2003. Nah, kita akan mencari rata-rata bergeraknya. Terus di sini kita mau mencari rata-rata bergerak. Kita klik di sini MA3 ya. Ini moving average-nya ya, karena kita pakai, karena di sini saya menggunakan periode 3 bulanan. Jadi di sini ditulis MA3. Untuk mencari rata-ratanya, kita harus mengkalikan dari Januari 2001 sampai dengan Maret. Nah, di sini kita tulis rumusnya, yaitu rumusnya sama dengan average kemudian kita blok dari Januari sampai ke Maret, dan ini hasilnya yang sudah kita kalikan ya. Kemudian kemudian kita geser ke bawah hingga sampai dengan sampai dengan Desember 2003, dan ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya kita akan mencari forecast-nya. Kita ketik forecast-nya dulu. Untuk mendapatkan hasil dari forecast
forecast ini kita memindahkan MA3 ini di April 2001. Kita masukin rumusnya, kemudian kita blok, kita pindahkan. Kemudian kita geser ke bawah sehingga Januari di 2004. Nah, kemudian ini adalah hasil akhir dari forecast. Lanjut ke grafik. Untuk membuat grafik kita blok dulu semuanya ini. Kemudian klik insert grafik. Nah, ini adalah grafiknya ya. Pada warna biru ini adalah YT, itu adalah penjualan. Pada garis merah ini, pada garis oranye ini itu adalah moving average-nya, dan warna abu-abu itu forecast-nya. Lanjut ke Gradle-nya. Kita buka Gradle, kemudian klik file, kemudian open data karena saya sudah ada datanya, jadi langsung klik open data aja. Kita buka Gradle-nya. Ini ya udah. Terus ini data saya. Ini datanya. Kemudian tadi ini kan itu ya. Saya ini ada 3 kolom. Klik 3 dan ini baris kedua. Terus oke. Kemudian yes. Kemudian klik time series, forward. Ya. Forward terus monty terus forward ya. Kemudian yang di sini kita, karena saya pakai 2001 jadi kita tulis 2000, kita ketik 2001. Play. Di sini kemudian kita ganti namanya dengan edit attributes. Terus ini kita ganti dengan YT. Klik OK. Untuk melihat grafik pada grafiknya, kita grafik pada Gradle. Kita klik variabel, kemudian filter, terus moving average. Karena tadi menggunakan periode 3 bulan, jadi di sini kita ketik 3 ya. Kemudian di sini kita centang, kemudian klik OK. Ini adalah grafik pada Gradle. Tadi juga sudah dibuat, cuman di sini tidak ada forecast-nya. Ini kita bisa lihat YT itu penjualan. YT itu penjualan pada data original itu berwarna hijau. Penjualan ini adalah YT itu adalah penjualan. Kemudian yang YT pada garis orange ini itu adalah moving average-nya. Ini adalah Gradle moving average. Klik OK.
Terus lanjut ke materi kedua. Ini sudah selesai moving average-nya. Materi kedua itu adalah exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Exponential smoothing atau penghalusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru dianggap lebih relevan, sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Parameter penghalusan smoothing biasanya dilambangkan dengan alfa. Ini adalah rumus eksponensial smoothing. Alfa dikali YT ditambah 1 min alfa dikali FT. Sebelum mencari eksponensial smoothingnya, kita harus mencari initial value-nya. Kita buka Excel ya. Ini untuk mencari initial value-nya. Untuk mencari initial value-nya ini kita harus kasih jarak terlebih dahulu. Ini sudah saya jarakin. Kemudian ini kita mencari initial value-nya itu kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari rata-ratanya, saya menggunakan data 6 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Juni. Ini kita masukin rumus rata-rata. Kemudian kita blok dari bulan Juni hingga dari bulan Januari hingga bulan Juni untuk mencari rata-rata, untuk mencari initial value-nya. Dan ini adalah hasil initial value-nya. Kemudian untuk mencari eksponensial smoothing-nya, kita harus masukin rumus ini, eksponensial smoothing-nya. Kita harus memasukin rumus alfa dikali YT tambah 1 min alfa dikali FT. Jadi kita masukin rumusnya itu sama dengan alfanya yang saya pakai itu adalah 0,4 ya. 0 kita masukin 0,4, kemudian dikali YT. YT itu kita blok di sini. Setelah itu ditambah 1 min alfa. 1 min alfa. Alfanya tadi adalah 0,4 ya. Jadi 1 min 0,4 itu adalah 0,6. Kita masukin 0,6. Kemudian dikali dengan FT. FT itu adalah initial value. Initial value sudah kita dapatkan tadi. Ini dikali dulu, kemudian kita blok initial value-nya. Kemudian tekan enter. Ini adalah hasil eksponensial. Kemudian untuk mendapatkan ini kita geser ke bawah ya, untuk mendapatkan hasil dari eksponensial selanjutnya. Kita geser ke bawah hingga sampai dengan Desember 2003. Ini adalah data hasil akhir dari eksponensial smoothing-nya. Ya, sampai dengan Desember 2003 ya. Terus kemudian kita mencari forecast-nya. Kemudian kita mencari forecast-nya. Kita
klik forecast. Forecastnya itu kita geser ya. Nah, kita masukin rumusnya dulu. Kita geser dari inisial value-nya itu, kita geser ke forecast. Kita klik ini, kemudian enter. Nah, ini ya kita dapat hasil forecastnya. Kemudian kita tambah, kita geser ke bawah sampai dengan Januari 2004. Nah, ini adalah hasilnya, hasil akhirnya ya. Bisa kita lihat dari forecastnya. Kemudian buat grafiknya pada bagian eksponensial smoothing dan forecastnya saja. Ini kita blok dulu ya. Kita blok sampai dengan Januari 2004. Terus klik insert. Pilih grafik ini. Kemudian klik kanan. Terus select data, klik add, terus di sini kita klik YT. Di sini itu yang di bawah itu data dari atas sampai data YT ya, dari atas sampai dengan 2003. Ini kita blok dulu. Kita blok sampai dengan Desember 2003. Klik OK. Kemudian selanjutnya ini edit, terus ini blok dari ini blok tahun dan bulan. Ini blok tahun dan bulannya. Kita blok sampai Januari 2004 ya. Klik OK. Oke. Nah, ini adalah grafiknya ya. Nah, eksponensial itu berwarna biru. Forecastnya itu berwarna orange, dan YT-nya itu berwarna abu-abu. Kita akan masuk ke Grittle. Ini sama saja ya dengan moving average tadi. Kita buka aplikasi Grittle, kemudian klik file, open data, terus di sini untuk mempermudah mencari Excel saya tadi. Ini kita ganti dengan 3 dan ini 2. Sama seperti tadi, klik yes, kemudian time series, forward, monthly. Di sini kita klik 2001 ya. Forward 2001, forward. Kemudian
edit atribut. Di sini kita ganti YT. Oke. Nah, selanjutnya variabel, terus filter, kemudian exponential moving average. Nah, klik itu tadi di sini alfanya tadi adalah 0,6 ya. Klik 0,6, kemudian di sini dicentang, klik OK. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik Gretel dari exponential smoothing. Pada warna hijau ini itu adalah data original ya. Kemudian yang YT ini YT warna orange itu adalah moving average-nya. Itu adalah exponential smoothing-nya. Ada warna orange. Pada Gretel pada Gretel tadi ini ada kesalahannya. Ini kita ulang lagi. Di sini kita klik 0,6. Kemudian di sini kita masukkan angka 6. Nah, kemarin centang, klik OK. Ini adalah grafik Gretel exponential smoothing. Pada warna hijau itu data original, dan pada warna orange itu adalah exponential smoothing-nya. Baik, kita kembali. Selanjutnya, materi yang ketiga itu dekomposisi. Dekomposisi adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series, di mana komponen tersebut terdiri dari tren, musim, siklus, dan acak. 4 komponen tersebut adalah yang pertama tren, yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data time series, merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Yang kedua itu siklikal atau siklus, yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun yang bersifat jangka pendek. Fluktuasi atau siklus dari data time series adalah akibat perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga itu musiman, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, bulanan, atau mingguan. Yang keempat, tak beraturan, yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan. Oleh karena itu, data YT merupakan gabungan atau komposit dari TR, SN, CL, dan IR dan LR. Terdapat 2 teknik dekomposisi, yaitu teknik editif, yang kedua itu teknik multiplikatif. Ini ada langkah-langkah pada multiplikatif. Langkah-langkah pada teknik multiplikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung TR dikali CL dengan metode CMA atau Center Moving Average. Misalkan datanya per bulan, maka dihitungannya MA-nya adalah 12 periode. CMA itu 12. Yang kedua itu menentukan SN dikali IR dengan rumus SN dikali IR sama dengan YT, atau TR dikali
CL sehingga diperoleh indeks per bulannya. Bila data indeks per bulannya lebih dari 12 periode, maka penetapannya dapat menggunakan metode rata-rata atau metode median. Indeks ini dinamakan indeks musiman. Bila penjumlahan seasonal faktor ini lebih atau kurang dari 12, maka perlu disesuaikan dengan pengali atau multiplier agar jumlahnya 12 sehingga didapatlah indeks musim disesuaikan adjusted seasonal. Selanjutnya dinamakan SN. Yang ketiga menghilangkan unsur musim dengan rumus YT dibagi SN. Yang keempat menentukan data tren dari data the seasonal. Prediktif YT dibagi SN. Selanjutnya dinamakan TR. Yang kelima menghitung TR dikali SN. Yang keenam menghitung CL dikali IR dikali IR dengan rumus CL dikali IR sama dengan YT atau TR TR dikali SN. Menentukan CL dengan metode CMA 3. Selanjutnya dinamakan CL. Menentukan IR dengan rumus IR sama dengan CL dikali IR dibagi CL atau IR sama dengan YT dibagi SN. Atau selanjutnya dinamakan IR. Selanjutnya kita akan praktek. Di sini kita menggunakan data bulanan per tahun ya. Data bulanan per tahun. Di mana di sini kita tulis CMA 12 kalau MA moving average itu kan data akhirnya itu pada Desember ya. 2001 di Desember itu adalah hasil akhirnya. Sedangkan kalau CMA 12 itu untuk mencari rata-ratanya itu di tengah di antara Juni dan Juli. Karena ada C-nya itu, maka kita cari itu di tengah-tengah ya. Di bulan Juni itu kita cari rata-ratanya, jadi kita masukin rumusnya average itu average, kemudian ini kita blok dari Januari sampai dengan Desember. Ini hasilnya, kemudian diturunkan ke bawah sampai Desember 2003. Ini adalah hasil dari CMA 12. Tadi di sini ada kesalahan. Di sini ternyata sampai di bulan Juni. Ini kita hapus. Ini sampai di bulan Juni. Kemudian kita cari rata-rata lagi, rata-rata CMA kita cari rata-ratanya lagi, CMA sebenarnya. Kita klik CMA.
Kita cari rata-ratanya lagi di bulan Juli. Di sini kita klik rumusnya. Kemudian kita blok ini. Iya. Terus kita tarik ke bawah sampai di Juni. Jadi kita bisa lihat ya. Di sini di atas ini ada 06 dan ada 6 yang kosong. Kemudian yang di bawah ada juga 6 yang kosong. Sekarang kita coba pakai aplikasi Grittle. Sama seperti yang tadi, seperti moving average dan exponential smoothing. File, terus open data, share file. Ini untuk mempermudah mencari data yang sudah disimpan tadi. Ini kita ganti dengan 3. Ini 2. Oke, kemudian yes. Time series, forward, monthly, forward ke terus satu. Ini kita hapus untuk mempermudah. Sama seperti yang tadi ya, ini kita ganti kita ganti dengan YT, klik OK, masuk ke variabel filter simple moving average. Ini kita centang semua. Ini adalah grafiknya. Ini adalah grafiknya, bisa kita lihat. YT original itu berwarna hijau, YT sum itu yang hijau ini adalah data originalnya, data asli. Terus yang oranye ini data CMA-nya. Mengapa dibilang data CMA? Karena ada C itu tuh di tengah-tengahnya, makanya itu dibilang makanya ini yang oranye ini adalah data CMA-nya. Selanjutnya di sini kita ganti menjadi TR dikali CL. Sudah kita ganti TR dikali CL ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.